Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat jumpa kembali dengan saya, Nanang Puspito, dosen mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Kali ini saya akan membahas topik strategi pemberantasan korupsi. Pada sesi pertama ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan tentang Trisula pemberantasan korupsi. Hal-hal yang akan dibahas meliputi tentang strategi apa saja yang bisa dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan instansi penegak hukum lainnya sudah banyak dilakukan. Berbagai operasi penangkapan sudah banyak dilakukan, dan beritanya sudah sering kita ikuti. Ribuan koruptor telah diproses di pengadilan dan dihukum. Namun, sepertinya semua itu tidak menimbulkan efek jera. Tingkat korupsi masih saja tinggi. Jumlah tersangka korupsi yang ditangkap masih tinggi. Para koruptor yang ditangkap juga berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, usia, dan gender. Oleh karena itu, dalam pemberantasan korupsi, upaya penindakan hukum saja tidaklah cukup. Perlu dibarengi dengan upaya lain di luar ranah hukum. Berbicara tentang strategi pemberantasan korupsi, Vinod dan Hubert tahun 2002 menyatakan bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang bisa diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, setiap negara, setiap organisasi harus mencari sendiri solusinya dengan cara yang paling sesuai. Pemberantasan korupsi di Indonesia menerapkan strategi yang dikenal sebagai Trisula pemberantasan korupsi. Strategi ini mengandalkan pada 3 sula atau ujung tombak, yaitu 1. Tindakan represif, 2. Perbaikan sistem, dan 3. Edukasi. Tindakan represif bertujuan agar orang takut melakukan korupsi. Upaya perbaikan sistem bertujuan agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Sedangkan upaya edukasi bertujuan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Ketiga strategi ini sama pentingnya, mesti dilakukan bersama-sama, serta dilakukan secara masif, kolosal, terorganisir, konsisten, dan persisten. Strategi pemberantasan korupsi ini mesti dilakukan dari 2 arah, yaitu top down dan bottom up. Pada sisi top down, harus ada kemauan yang kuat dari pemerintah, termasuk legislatif dan yudikatif, untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan anti korupsi dengan sebaik-baiknya. Sedangkan pada sisi bottom up, masyarakat harus diedukasi dengan baik dan diajak untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Sebagai penutup, saya ajak adik-adik mahasiswa untuk merenungkan peran apa yang bisa mahasiswa lakukan dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.